Tapi setahu saya, yang saya dengar, correct me if I'm wrong, ketika waktu itu dari PDIP tidak mengusung Pak Anies di Pilkada Jakarta, sebenarnya diberikan, kalau mau yang Jawa Barat deh nih, silahkan untuk Pak Anies. Tapi menurut informasi yang saya dengar, makanya saya nggak tahu, Pak Anies menolak untuk diberikan posisi itu. Nah itu pertama, apakah benar Pak Anies menolak? Kalau iya kenapa? Ya gini, yang paling sederhana ya, bahwa saya merasa bersyukur apa yang kita kerjakan di Jakarta 2017 sampai 2022 itu direspon baik oleh warga, sehingga selesai Pilpres kemarin muncul panggilan, permintaan dari warga, Miss Mary di rumah tuh rutin datang, minta saya untuk maju kembali di Jakarta. Dan yang minta adalah memang rakyat kebanyakan yang bisa dibilang belum makmur, yang merasakan bahwa peran gubernur itu positif sekali terhadap kehidupan mereka. Kalau sudah kelas menengah ke atas belum tentu merasakan hal itu. Nah, karena itulah kemudian saya merespon. Nah, jadi karena ada panggilan, lalu itu diwujudkan apa? Ada DPD, DPW, partai-partai yang mengusulkan, dan kemudian DPP yang menetapkan. Nah, tapi atas proses politik itu semua putar balik semua tuh, ada proses politiknya, biar nanti sejarawan tuh akan cerita tuh. Oke. Kalau sekarang yang terlibat belum tentu mau cerita, walaupun secara private diceritakan, tapi di depan mikrofon begini belum ada yang mau bercerita sekarang. Nah, itu belum mau cerita juga gambaran loh, bahwa dalam demokrasi harusnya tidak ada fear. Dalam demokrasi itu nggak ada kalau rasa takut. Tapi kalau ada rasa takut berarti demokrasi sedang ada masalah. Tapi kembali kepada soal ini, jadi saya melihat ini bukan soal ikut pertandingan, ini soal saya ingin merespon apa yang menjadi aspirasi warga. Itulah sebabnya saya merasa tidak tepat bila saya mengikuti kegiatan pilkada di Jawa Barat, yang bukan tempat yang selama ini saya beraktivitas. Dan dari masyarakat Jawa Barat juga selama ini kan tidak pernah membayangkan saya ikut pilkada di sana. Saya jadi calon gubernur drop-dropan. Dan jangan, apa bedanya dengan calon gubernur drop-dropan lain yang tidak pernah diundang oleh warganya, tidak pernah diusulkan oleh partai di daerah itu, tapi diminta lalu mendadak tanah. Jadi saya melihat itu bukan sesuatu yang tepat. Jadi saya pikir lebih baik saya sampaikan terima kasih, rasa hormat, saya biarkan calon lain aja yang maju untuk di Jawa Barat. Oke. Jadi bagi Pak Anies itu bukan hanya sekedar posisi ya, tapi tentang aspirasi. Bagaimana mau membawa aspirasi-aspirasi dari orang-orang ini. Betul. Betul. Walaupun kan salah satu argumen disampaikan, Pak Anies dalam Pilpres kemarin hampir sepertiga pemilih di Jawa Barat memilih. Itu sebuah modal gitu. Tentu itu baik, dan saya menghormati pemilih-pemilih di Jawa Barat. Mereka akan memilih untuk Pilpres waktu itu. Tentu konstelasinya bisa berbeda ya. Tapi kembali soal ini, Miss Mary, soal memiliki wewenang dan tidak. Jadi wewenang itu memberikan kita hak untuk mengelola sumber daya milik negara. Ketika ada kewenangan, maka sumber daya milik negara kita bisa kelola. Otoriti ada, fiskal ada, itulah kekuatan memiliki kewenangan. Di sisi lain, misi yang selama ini saya bawa adalah misi untuk menghadirkan rasa keadilan, memajukan Indonesia, memajukan bangsa, yang bila saya diberi tugas di dalam negara,
maka saya punya hak untuk mengelola sumber daya milik negara. Bila tidak berada dalam negara, maka itu akan dikerjakan, tapi tanpa sumber daya milik negara. Jadi di dalam pemegang kewenangan maupun di luar pemegang kewenangan, ya misi itu dijalankan saja, sama aja. Jadi bagi saya, bila kewenangan itu ada, maka insya Allah dampaknya jauh lebih besar. Pasti berada dalam kewenangan itu memiliki dampak yang jauh lebih besar karena sumber daya yang dikelola lebih banyak. Betul. Di sisi lain, bila tidak, maka kita harus mengajak semua untuk terlibat, kan itu membuatnya gerakan supaya lebih banyak yang terlibat dan tetap berbuat untuk Indonesia. Pak Anies ini termasuk salah satu orang yang bukan hanya mengatakan tapi mengerjakan ya. Karena kalau misalnya orang ngomong tentang wah harusnya ini bukan tentang posisi, ini tentang aspirasi. Itu kan manis di kata-kata ya, tapi kan buktinya apa? Saya cukup kaget dan tercampur bingung ketika saya tahu dan melihat bahwa bahkan Pak Anies memberikan visi dan misi untuk Jakarta, walaupun tidak masuk ke dalam konsentrasi menjadi calon gubernur gitu, tapi tetap kasih tahu visi dan misi untuk Jakarta. Dan saya pikir itu ya paling cuma garis besar lah. Sampai suatu saat saya menemukan ada websitenya untukmu jakartatercinta.com. Yes, indeed. Dan dari situ saya buka, penasaran, pengen tahu. Dan saya ngeliat itu bukan hanya sekedar slogan aja, tapi benar-benar sesuatu hal yang sudah dipikirkan, dilakukan. Bukan hanya semalam, saya yakin itu udah bertahun-tahun bahkan. Sedetail itu, sespesifik itu. Apa tujuannya? Anda kalaupun ada, tapi kan Anda tidak bisa membantu untuk mewujudkannya. Ini bahkan menjadi hadiah buat siapapun juga sekarang sedang bertanding. Yang lain aja belum ada, masa yang tidak bertanding sudah muncul duluan? Gini Miss Mary. Jadi ketika panggilan dari warga Jakarta itu berdatangan, maka kami meresponnya dengan bekerja serius untuk Jakarta. Jadi memang ini untuk Jakarta tercinta nih. Lalu wujudnya apa? Ya dibuatlah sebuah tim yang serius menyiapkan kebijakan. Ini terpisah dari yang menyiapkan kampanye. Sejak Pilpres juga begitu. Ada, kami mengistilahkan tim substansi. Tapi tim substansi itu tim kebijakan yang menyusun semua rencana yang harus dikerjakan untuk Jakarta. Nah itu udah kami kerjakan. Jadi ketika saya ditanya Pak Anies, ketika nanti diusung oleh DPW Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesejahteraan, Keadilan Sejahtera, itu saya bisa jawab sesudah saya dapat undangan itu. Saya nyiapin misinya, visinya, apa yang mau dikerjakan. Di samping tim kampanye yang urusan sosial media, komunikasi dan lain-lain. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena saya diundang oleh teman-teman warga Jakarta, oleh partai, dan saya sudah siapkan. Karena itu kami bagikan saja kepada publik. Nih loh, dengan panggilan kemarin kami sudah siapkan ini. Iya. Dan silahkan ini dimanfaatkan oleh publik, dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk yang sekarang sedang mengikuti proses pilkada. Toh ini memang untuk rakyat Jakarta. Dan sekaligus mengirimkan pesan, ikut pilkada itu bukan soal menang. Ikut pilkada itu soal bawa misi. Apa misinya? Ini bedanya. Ikut pilkada dengan target jadi gubernur, atau ikut pilkada dengan misi untuk rakyat Jakarta.